Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bercontohnya Akhirat yang kami cintai, yang kami banggakan sebangsa setanah air. Ini kami mendapatkan informasi ada berita bahwa ASN, aparat sipil negara, ya, aparatur sipil negara ini terduga teroris di daerah Aceh, saudara-saudaraku. Jadi ditangkap oleh Densus 88. Ini beritanya ini hari Rabu 6 Agustus 2025 terbaru. Ini bukan kali pertama ASN yang notabene digaji pemerintah terlibat aksi intoleran. Iya kan? Wah, ngeri saudara-saudaraku. Bagaimana mungkin ini? Ini bukan kali pertama ini. Jadi Densus ungkap peran 2 ASN terduga teroris Aceh. Pemkot buka suara. Densus 88 anti teror Polri mengungkap peran dari 2 aparatur sipil, ya, negara atau ASN terduga teroris yang ditangkap di wilayah Banda Aceh pada Selasa penangkapannya 5 Agustus 2025 pukul 9 WIB. Juru bicara Densus 88 anti teror Polri AKBP Maindra Eka Wardana menjelaskan penangkapan terhadap pelaku ZA 47 dan M40 dilakukan penyidik usai melakukan pemantauan dalam beberapa bulan terakhir. Sudah lama ternyata. Eka mengatakan berdasarkan perannya pelaku ZA diduga terlibat aktif mendanai salah satu organisasi teror di Aceh. ZA juga bertugas mengelola aliran dana untuk kegiatan logistik dan aktivitas kelompok teror tersebut. Itu ZA, itu pendanaan dan pengelolaan itu kan. Sementara M ditangkap karena memiliki peran strategis sebagai salah satu petinggi jaringan teror di wilayah Aceh yang bertugas melakukan perekrutan dalam rangka kaderisasi yang menghasut warga lah, ujarnya dalam keterangan tertulis. Dalam penangkapan itu, Eka mengatakan penyidik Densus 88 juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit laptop, telepon genggam, flash disk, serta senjata tajam yang digunakan dalam rangka pelatihan. Tim penyidik menduga barang bukti itu memuat bukti penting berupa data-data kelompok, jaringan pendukung, serta dokumen terkait aktivitas kelompok, jelas ya. Eka menjelaskan saat ini kedua pelaku tengah diperiksa secara intensif oleh penyidik. Dia mengatakan pihaknya tengah mendalami keterkaitan kedua pelaku dalam jaringan teror yang lebih luas. Penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan operasi penanggulangan teror yang terus dilakukan oleh Densus 88 di berbagai wilayah. Kami memastikan setiap jaringan yang teridentifikasi akan ditindak sesuai hukum yang berlaku, Bung Hasan. Apa ada hubungannya dengan HUT RI yang ke-80? Biasanya seperti itu kan. Setiap ada momen-momen besar seperti tahun baru, nah ini menjelang HUT RI yang ke-80 kan. Pemkot dan Kemenak Aceh buka suara. Juru bicara Pemkot Banda Aceh, Tommy Mukhtar, mengaku kaget atas penangkapan tersebut. Pihaknya tidak menyangka ada ASN Pemkot Banda Aceh yang diduga terlibat terorisme. Jujur kita kaget, tidak menyangka ada ASN terlibat terorisme. Kita menghormati proses hukum yang berjalan. Berikut kita menunggu informasi dan perkembangan lanjutan, kata Tommy saat dikonfirmasi Selasa 5 Agustus 2025. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenak Aceh Azhari juga membenarkan bahwa ASN berinisial MZ seorang ASN di Kemenak Aceh. Oh, Kemenak, ASN Kemenak ini saudara-saudara. Pihaknya juga sudah menerima surat pemberitahuan penangkapan dari kepolisian. MZ yang ditangkap Densus 88 di salah satu warung kopi di Banda Aceh adalah salah seorang ASN Kanwil Kemenak Aceh.
Berdasarkan surat pemberitahuan penangkapan dari kepolisian, kata Azhari secara terpisah. Namun pihaknya tidak mengetahui secara pasti sejauh apa MZ terlibat dalam aksi terorisme tersebut. Nih kengerian saudara-saudaraku, apalagi ini ASN Kemenak kan. Ini bukan kali pertama. Bagaimana mungkin seorang abdi negara, aparatur sipil negara ya, yang digaji pemerintah terlibat aksi teror. Ini membuktikan bahwa doktrin terorisme ini betul-betul sangat berbahaya. Makanya negara kita ini sudah final berasaskan Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Terorisme kan mau mengganti ideologi kita menjadi sistem khilafah. Terus ketika ditanya sistemnya seperti apa, mereka berdalih ke sana kemari nggak jelas. Dan terbuktilah negara Timur Tengah yang mengusung sistem khilafah hari ini remuk redah, hancur luluh lantang, isinya kehancuran. Iya kan? Tidak ada yang sukses. Pertanyaannya, maukah Indonesia seperti negara Timur Tengah yang menjadi darul harbi, menjadi negara perang, kemiskinan melanda, ya kan? Ketakutan, kecemasan, tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan. Ini, makanya kita harus betul-betul jeli, kita harus betul-betul waspada. Agama kita Islam selalu menjelaskan, selalu memberikan warning kepada kita semua, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita harus menjaga diri kita, keluarga kita. Terus siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga? Negara kita aman, damai, alhamdulillah. 80 tahun kita merdeka, Allah masih menganugerahkan kita keamanan, kenyamanan, sehingga kita bisa merasakan sampai detik ini. Kita ibadah bisa khusyuk, ya, anak cucu kita damai. Terus mereka yang mempunyai ambisi mau bikin negara Islam, terus kita biarkan, terus sistem Islamnya seperti apa? Khilafah sudah selesai. Di era baginda Nabi Muhammad SAW sudah selesai. Kita sudah final, ini sudah terbukti 80 tahun kita merdeka dengan berasaskan Pancasila, Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita hidup damai. Jangan terpedaya bujuk rayu mereka. Tetap waspada saudara-saudaraku. Demi NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.